Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari e-learning. Pertama kali kalian harus mengetik e-learning, yang ini ya, e-learning Ukupalus. Nanti kamu cari yang seperti ini, http-nya e-learningukupalus.ac.id. Klik saja. Nah, setelah ini kamu login berdasarkan username dan password yang sebelumnya sudah diberikan. Ini saya coba masuk menggunakan password teman kalian yang di kelas A ya. Saya coba masuk. Nah, ini untuk passwordnya, saya masuk menggunakan username yang kelas A. Kemudian untuk passwordnya itu sama sekali tidak ada spasi ya, tidak ada spasi. Oke, kalau ada muncul seperti ini, close saja ya. Close. Nah, di sini sudah terlihat ya, yang sudah ada seperti ini. Ini berarti mata kuliah yang sudah ditambahkan oleh dosennya ke e-learningnya kalian. Jadi berdasarkan apa dosen menginput kalian ke dalam sini, itu berdasarkan jadwal mata kuliah yang kalian program di sistem informasi akademik. Itulah kenapa kalian harus mengatur jadwal. Kalau kalian tidak mengatur jadwal, maka dosen tidak akan memindahkan nama kalian ke e-learning dosen tersebut ya. Ini saya menggunakan contoh akunnya Trisma Mangiri ya untuk sementara. Nah, ini kalau mau edit, mau tambahkan foto di sini boleh ya, tinggal klik saja ini. Nanti ada profile di sini, silakan kalau mau edit di sini ya. Kalau mau mengedit boleh, silakan mengedit di bagian profil. Kalau memang mau mengedit, kalau mau menambahkan foto juga boleh. Kalau mau tambahkan foto di sini bisa ya. Seperti itu. Nah, kemudian mata kuliah yang sudah ditawarkan, selain dilihat di dashboardnya, bisa juga dilihat di sisi sebelah sini ya. Ini sebelah sini. Ini terlihat mata kuliah yang sudah dimasukkan. Ini ada pengantar manajemen 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini baru 6 ya, baru 6 mata kuliah yang dimasukkan. Dari 8 mata kuliah yang seharusnya kalian program, itu tidak apa-apa ya. Nah, tidak apa-apa. Ini kalau misalnya kalian juga mau lihat siapa yang online 3 menit terakhir juga bisa terlihat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sih kita menggunakan materi ini. Nah, misalnya Trisma ini mau masuk ke pengantar akuntansi 1 ya, karena kebetulan dia kelas A, maka semua di sini adalah kelas A. Klik saja ini. Ini kalau sudah begini, close saja ya. Close. Nah, ternyata di kelas A ini dosennya sudah memasukkan materi. Ini contoh ya. Dosennya sudah memasukkan materi. Nah, ini hati-hati, biasanya dosen itu akan membagikan link Zoom itu di e-learning ya, di e-learning. Maka jangan sekali-sekali mengcopy dari e-learning itu ke WA dengan tujuan untuk memudahkan teman kalian mendapatkan link absen. Untuk mendapatkan link perkuliahan. Mengapa? Karena kalau kamu mengcopy dari sini ya, dari e-learning ke WA, itu ini ada maknanya. Ketika kamu mengklik di sini, maka data kalian itu akan tersimpan di database-nya dosen. Nah, kalau temanmu tidak mengklik ya. Nah, kalau temanmu tidak mengklik, yang jadi masalah di mana datanya tidak tersimpan di datanya dosen kelas, sehingga bisa saja dianggap bahwa pada pertemuan tersebut mahasiswanya tidak ikut ya. Itu hati-hati sekali. Jadi jangan pernah sekali-sekali mengcopy dari link dari e-learning kemudian dipindahkan ke WA. Jauh lebih bagus kalau temanmu langsung mengklik sendiri di e-learningnya ya. Ini saya ingatkan. Ini kalau sini sudah seperti ini biasanya langsung bergabung ya. Ini kebetulan yang saya contohkan Meet, tapi sebenarnya biasanya dosen menggunakan Zoom. Untuk kampus Ukupalus sendiri menggunakan Zoom. Ya, saya kembali lagi ya ke yang tadi ya. Saya kembali ke e-learning. Oke, saya login kembali dengan akunnya Trisma ya.
Oke, hati-hati pada saat menuliskan password itu huruf besar, huruf kecilnya diperhatikan, kemudian tidak ada spasi sama sekali. Ya, saya kembali tadi ya ke mata kuliah pengantar akuntansi satunya, materinya. Nah, kemudian ada juga biasa kodenya seperti ini ya. Ini adalah kode diskusi ya. Berarti kamu diminta untuk berdiskusi. Ini diskusi, di sini sudah ada pertanyaan diskusinya. Ini biasanya dosen akan meminta Anda untuk menjawab ya. Nah, ini kalau sudah ini kamu klik saja, kemudian nanti masuk ke sini ya, add new diskusi. Nah, kemudian subjeknya ya kamu tinggal, yang kamu jawab itu adalah, nah ini pertanyaannya, ini kamu jawab ya. Ini subjeknya, ini adalah ketika mempelajari lingkup akuntansi, silahkan jawab. Ini bisa kamu copy ya. Taruh di sini. Kemudian kalian jawab apa jawabannya ya. Saya jawabannya ya, karena ya. Kemudian kan Anda diminta menjawab tidak ya. Kalau misalnya Anda jawab tidak, maka jawabannya apa? Silahkan diisi. Nanti setelah ini kamu post di forum ya, seperti ini. Ini jawabanmu akan dilihat oleh semua temanmu ya. Jawaban ini akan terlihat oleh semua temanmu. Dan ini akan, temanmu juga bisa mengomentari ini ya. Ini temanmu juga bisa mengomentari jawabannya kamu ya. Nah, ini bisa, ini temanmu bisa mengomentari. Nanti bisa dilihat di sesi berikutnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi ya, yang ke pertamanya, kembali ke PA1, pengantar akuntansi 1 ya. Berikutnya kode yang seperti ini. Kode yang seperti ini berarti Anda diminta untuk mengumpulkan tugas yang kode begini ya. Maka kalian tinggal mengklik ini ya. Kemudian ternyata Anda diberikan waktu untuk mengumpulkan tugas 6 hari 23 jam ya, masih lama. Nah, ini silahkan untuk mengumpulkan tugas. Ini kebetulan diberikan fasilitas, Anda bisa komen atau Anda bisa add submission. Jadi ini bisa dalam bentuk file. Kalau misalnya dalam bentuk komen ya silahkan Anda memberikan komentar di sini ya. Misalnya tugasnya apa yang diberikan. Misalnya kalian jawab tuh yang dimaksud atau menurut saya ya. Nah, ini dijelaskan, nanti dosennya bisa baca. Tapi kadang-kadang ada juga dosen yang tidak meminta Anda memberikan komen, tapi dia meminta kalian untuk meng-add dalam bentuk file ya. Bisa klik saja add. Ini save dulu ya, save comment. Oke. Kemudian kalau misalnya add submission bisa ini. Kemudian nanti Anda diminta untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini biasanya kalian tinggal upload ya, upload filenya. Jadi kalau misalnya online, nah silahkan upload tugas Anda. Nah, ini kalau misalnya mau jawabannya panjang-panjang ya, nah, boleh di sini yang tugas yang diberikan ya. Nah, menurut saya yang dimaksud ini adalah apa ya, silahkan berikan jawaban panjang di sini ya. Udah, ini ada batasnya ya untuk menjawab. Nah, kalau misalnya diminta dalam bentuk file bisa seperti ini ya. Nah, ini kamu klik saja yang file, kemudian cari filemu yang mana yang mau diupload ya. Upload file, pilih file tuh, pilih file di menu sini yang mana yang kamu mau upload. Saya carikan saja ya, misalnya ya dalam bentuk Word. Nah, ini saja. Ini contoh saja ya. Nah, ini nanti dikasih nama. Nama tugasnya apa? Misalnya tugasnya Erna ya. Kemudian ini ruang lingkup akuntansi. Kemudian kebetulan namanya ini Trisma ya, dan saja. Misalnya ini hanya Trisma ya. Kemudian upload file. Oke, ini kalau sudah kamu save. Jadi
Ada dua macam ya, ada dosen yang meminta Anda untuk langsung menjawab online text seperti ini, tapi ada juga yang meminta Anda untuk mengupload dalam bentuk file. Terserah ya, nanti tinggal dilihat saja. Kemudian save. Nah ini ya, sekarang kita kembali ke dashboardnya, bisa klik yang ini, bisa juga klik yang ini ya, boleh yang mana saja. Klik yang dashboard. Nah ini kalau dilihat tadi ya, sepertinya Trisma ini sudah menyelesaikan semua yang pertemuan pertama. Sekarang kita bisa lihat dari sisi dosennya sendiri seperti apa sih yang terlihat ya. Nah ini saya login. Oke, saya coba login dulu, saya mau lihat tugasnya Risma ya. Nah ini dari sisi dosen ya, ini dari sisi dosen. Ini dosennya kebetulan mengajar mata kuliah apa, juga terlihat semua ya, dosennya mengajar mata kuliah apa. Oke, tadi kan mata kuliahnya pengantar akuntansi 1 kelas A semester ganjil 2021-2022 ya. Saya klik. Nah ini untuk tahu siapa saja yang sudah berdiskusi, biasanya saya akan melihat ya. Oke. Nah, ternyata di sini diskusinya sudah masuk ya, yang punyanya Risma. Kalau misalnya dosennya mau ngecek, dia akan cek apa sih jawabannya si Risma. Nah, oh ternyata dia menjawab seperti ini, ya seperti itu. Nah, nanti saya bisa memberikan jawaban ya. Kalau misalnya saya anggap ini sudah bagus, ya saya akan mereplay kembali dan nanti akan muncul. Saya coba ya untuk replay. Misalnya seperti itu ya. Misalnya sekarang kasih replay seperti itu. Nah, saya juga bisa mereplay private, boleh seperti ini. Kalau tadi kayak tadi yang saya jawab begini, artinya semua temannya bisa lihat ya. Saya kembali dulu, saya mau ngecek semua ini pekerjaan mahasiswa saya, yang ini sudah. Kemudian kita mau lihat kembali ini tugas satunya, bagaimana dari sisi dosennya ya. Oke, dari 25 mahasiswa yang ada, itu ternyata baru ada 1 orang yang mensubmit ya, sehingga hanya 1 orang yang dapat diberikan nilai. Nanti dosennya bisa ngecek ya. Coba cek views, lihat semua siapa yang mengumpulkan tugas ya. Ternyata yang mengumpulkan tugas ini baru Trisma, karena ini yang muncul dari sisi dosennya ya. Nanti dosennya bisa memberikan nilai di sini. Nanti berdasarkan penilaiannya yang ini. Oke, ini mau diberikan nilai. Nah, nanti dosennya akan memberikan nilai. Ya. Jadi ini tugasnya Risma itu ada 2 macam, ada yang dalam bentuk file tadi ya, yang ini, kemudian ada dalam bentuk komentar. Nanti dosennya akan memberikan nilai, misalnya ini dalam bentuk komentar yang tadi ya, menurut saya apa, seperti itu. Kalau misalnya dosennya mau balas, ini boleh di sini ya dibalas. Nah kemudian misalnya dosennya memberikan nilai 85 ya, 85, oke. Ini feedbacknya. Tidak misalnya di feedbacknya dosennya tulis begini ya, supaya bisa tahu bedanya di mana ya. Sudah, dosennya akan men-save. Oke. Sekarang kita lihat kembali dari sisi mahasiswanya ya. Misalnya keluar dulu, kemudian masuk kembali dari sisi mahasiswa. Ini dari sisi mahasiswa kembali ya. Ingat ya, password itu sama sekali tidak ada spasi.
Nah, sekarang si ini kembali ke punyanya Trisma. Trisma mau ngecek apakah dosennya sudah memeriksa pekerjaannya atau belum. Nah, ini bisa dia lihat ya. Tadi itu kan yang diperiksa ini. Ini ya, dosennya tadi sudah periksa yang ini. Nah, ini sudah ada jawaban dari dosennya ya. Ini sudah ada. Kemudian kembali ke PA1-nya. Trismanya mau ngecek yang tugasnya. Nah, tugasnya ini ada komennya. Oh, ini masih tugasnya dia. Nah, kemudian kalau mau lihat feedbacknya ini. Ini nilai 85 tadi yang diberikan oleh dosennya. Dosennya memberikan nilai tanggal dan bulan sekian, jamnya sudah jelas. Kemudian siapa yang memberikan nilai sudah jelas dosennya. Kemudian ini komentar balik dari dosennya itu oke. Ya, jadi ini dari sisi mahasiswa. Ya, semoga semuanya bisa dipahami dengan baik ya. Ini baru contoh dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Terima kasih untuk semuanya. Semoga selama Anda berkuliah di Prodi Akuntansi UKI Paulus, Anda dapat belajar dengan baik, dengan cara yang menyenangkan, dan Anda akan semakin semangat dengan adanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kiranya niat kalian dalam belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.